Shalom Bapak Ibu, salam sejahtera, selamat pagi bagi kita semua. Ya, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya, topik yang saya mau bagikan adalah kapan kita bersukacita. Ya, kapan kita bersukacita. Ya, Bapak Ibu, saya percaya kita paham betul Alkitab banyak berbicara mengenai bersukacita. Dan satu hal yang kita harus tahu dan sudah tahu saya percaya karena sering kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan senantiasa memerintahkan kita supaya kita ada di dalam sukacita senantiasa. Ya, Tuhan memerintahkan kita untuk senantiasa bersukacita. Ayat yang sangat-sangat singkat, ya, tetapi berisi perintah supaya kita senantiasa bersukacita adalah 1 Tesalonika 5 ayat 16. Bersukacitalah senantiasa. Ya, kalau Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Jadi yang Tuhan mau kita senantiasa bersukacita dalam segala keadaan. Ya, kita harus bersukacita. Kenapa? Karena sukacita kita ada di dalam Tuhan. Ya, ada di dalam Tuhan. Sukacita kita bukan ditentukan oleh apa yang kita dapat, apa yang kita alami, bukan hanya karena itu, tetapi sukacita kita yang jauh lebih tinggi adalah sukacita karena Tuhan. Ya, satu ayat juga, satu peristiwa yang sangat kental adalah ketika murid-murid itu bersukacita karena mereka berhasil pelayanannya, lalu mereka datang kepada Tuhan, Tuhan, roh-roh jahat takluk kepada kami, ya orang sakit disembuhkan, kami bersukacita, tetapi Tuhan mengajari mereka supaya dasar sukacita mereka bukan karena hal-hal itu saja, tetapi sesungguhnya bersukacitalah karena namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Ya, tentu bukan berarti kita nggak boleh bersukacita karena itu, tetapi Tuhan mau dasar sukacita kita bukan karena hal-hal yang demikian. Ya, bahkan Alkitab banyak mencatat meskipun situasinya terbalik, Tuhan mau kita bersukacita. Ada satu ayat yang sangat luar biasa, Habakuk 3 ayat 17 sampai 18. Jadi bahkan di situasi yang tidak baik seperti kegagalan pun Tuhan mau kita tetap bersukacita. Ya, ini ayat yang sangat akrab juga buat kita, yaitu Habakuk 3 ayat 17 sampai 18 ya. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. Jadi tidak ada alasan bagi kita orang yang diselamatkan untuk tidak bersukacita. Ya, karena kita sudah mendapatkan dasar untuk bersukacita, ya, yaitu keselamatan kita. Ya, kita yang terbaik, yang terbaik, yang luar biasa sudah kita dapatkan sehingga kita bisa bersukacita. Kalau ayat-ayat yang lain juga menjelaskan betapa kalaupun kita menghadapi situasi yang tidak baik, kita akan bersukacita karena kita ini orang-orang berpengharapan kita akan disediakan oleh Tuhan yang jauh lebih baik daripada apa yang kita inginkan. Ya, satu kali ya Maria dan Marta minta kepada Tuhan supaya dia datang ya
untuk menyembuhkan saudaranya Lazarus. Ya. Bahkan permintaan Marta dan Maria, Alkitab mencatat, mereka mengatakan begini nih kepada Tuhan, pesannya itu. Ya guru, orang yang engkau kasihi, saudara kami Lazarus, sedang sakit. Datanglah dan sembuhkan dia. Tetapi Alkitab mencatat, ya Yesus dengan sengaja berlama-lama untuk datang. Dia tidak segera datang sampai akhirnya Lazarus meninggal. Setelah meninggal, Yesus baru datang. Kenapa? Allah memang sengaja berlama-lama. Ya. Maria dan Marta mengira mereka memang seperti bersedih, bukan seperti bersedih, mereka bersedih sangat. Lalu ketika Yesus datang, mereka katakan, Tuhan, engkau terlambat. Saudara kami sudah mati. Lalu Yesus menguatkan mereka berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Ya, orang-orang yang mati sekalipun akan bangkit. Mereka berkata, ya nanti di akhir zaman. Oh, tidak. Gitu ya. Lalu Yesus bertanya, di mana kamu baringkan dia? Lalu mereka berkata, guru sudah 4 hari. Ya, meninggalnya sudah 4 hari. Tetapi Yesus terus mendesak mereka di mana. Lalu kita tahu Yesus akhirnya membangkitkan Lazarus. Ya, dari sini kita belajar bahwa tidak selalu keinginan kita itu langsung dipenuhi oleh Tuhan, tetapi percayalah Allah menyediakan yang lebih baik, merencanakan sesuatu yang lebih baik. Ya, Maria dan Marta menginginkan saudaranya sembuh, tetapi Tuhan merencanakan Lazarus bangkit dari kematian. Bukan hanya sembuh dari sakit, tetapi bangkit dari kematian. Nah, saya percaya Allah selalu bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita. Kalau sehelai rambut saja Tuhan perhatikan dari hidup kita, ya, tidak ada satu helai rambut pun jatuh dari kepala kita ini tanpa sepengetahuan Tuhan, apalagi dengan hal-hal yang besar yang Tuhan izinkan terjadi. Dia punya maksud. Jadi kita harus terus ada di dalam kepercayaan kepada Tuhan bahwa Allah menyediakan yang baik, yang lebih baik untuk kita. Nah, selanjutnya, ini penting sekali kita pahami ya. Nah, Tuhan mau kita bersukacita karena doa kita dijawab. Ya, Yohanes 16 ayat 24, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Saudaraku, adalah baik dan benar, ya kita bersukacita, bahkan penuh dengan sukacita, karena Tuhan menjawab doa kita. Jadi kalau kita merindukan sesuatu, lalu kita dijawab oleh Tuhan, wow, itu memang hal yang luar biasa. Kita boleh bersukacita. Ya, kita boleh bersukacita. Ya, saudaraku, misalnya mengenai cerita anak bungsu dan anak sulung, dikisahkan bapak itu senantiasa menanti-nantikan anaknya pulang. Lalu dari kejauhan anaknya datang, dia langsung berlari-lari menyambut anaknya itu. Dan apa yang terjadi? Dia berbuat pesta. Dia bersukacita. Kenapa? Karena apa yang dicari, apa yang didoakan gitu kira-kira ya. Apa yang diinginkan Bapak, ya terjadi. Dia penuh dengan sukacita. Itu sebabnya dia membuat pesta. Pesta yang luar biasa. Ya. Firman Tuhan juga berkata, kalau ada yang hilang,
ya mutiara yang hilang ketemu, bukankah kita akan bersuka cita, ya, akan membuat pesta. Nah, demikian juga yang diajari oleh Bapa kepada anak sulungnya itu. Anakku, adikmu yang hilang telah ketemu kembali. Adikmu yang mati hidup kembali. Tidakkah kita harus bersuka cita? Ya. Memang sepertinya dia tidak menjaga perasaan yang sulung. Itu sebabnya yang sulung protes. Ya. Karena dia berusaha keras, dia tidak pernah dihargai, kok orang ini dihargai. Itu dari satu kacamata, tapi itu kacamata kemanusiaan. Ya, tetapi secara rohani dia harusnya ikut bersuka cita. Yang ketiga, saudaraku ya, nah ini lanjutannya tadi kepada anak sulung itu ya, yang tadi saya bagikan. Tuhan mau kita juga bersuka cita karena orang lain bersuka cita. Roma 12 ayat 15. Bersukacitalah dengan orang yang bersuka cita dan menangislah dengan orang yang menangis. Ya. Jadi tadi misalnya anak sulung itu harusnya dia ikut bersuka cita. Ya. Meskipun dia kok seperti dia tidak adil, kok saya nggak dihargai gitu misalnya. Ya. Tetapi Bapak berkata kepada dia, tidakkah kita bersuka cita karena saudaramu, adikmu yang hilang, ketemu, adikmu yang mati, hidup kembali. Nah, tentu yang nggak boleh adalah kita bersuka cita di atas kesusahan orang. Ya, kesusahan orang jangan kita bersuka cita. Jangan kita bilangin kepada dia, waduh puji Tuhan kamu gagal, ya panenmu buruk, puji Tuhan ya, gitu. Jangan ya. Kita harus kuatkan dia. Tetapi kalau ada panen yang berhasil, tentu kita bersuka cita. Ya, wah selamat panenmu berhasil. Kamu lulus, selamat Anda berhasil. Ya. Karena kebenaran firman Tuhan berkata demikian. Ya. Jadi ini saya sampaikan kebenaran firman Tuhan mengenai kapan kita bersuka cita, supaya jangan ada yang salah mengerti dengan sebelumnya ya Pak Susilo menyampaikan gitu ya. Saya percaya maksudnya supaya kita juga menjaga hati orang tentu ya. Tetapi yang benar adalah setiap orang harus bisa bersuka cita dalam segala keadaan. Ya. Dan orang tidak boleh disalahkan bersuka cita karena doanya dijawab. Tadi ya. Karena memang firman Tuhan berkata, kita penuh sukacita kalau kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Lalu kita boleh bersukacita karena orang dijawab oleh Tuhan. Harusnya sukacita kita juga karena mereka bersukacita. Tetapi jangan kita bersukacita karena orang lain gagal. Lalu bagaimana kalau kita yang gagal? Sikap kita ini, kita harus bisa bersukacita ya atas sukacita orang lain. Kita harus bisa bersukacita, mengucapkan selamat gitu ya. Ya, saya ingat ya Pak Joko berkata gitu ya, waktu mendengar pengumuman Bagas, ya dia walaupun dia tidak menerima, belum mendapatkan kabar, dia harus berkata kepada orang tua yang diumumkan lulus, dia ucapkan selamat. Dia berkata dia harus berjuang karena saya takut anak saya gagal, tapi ya orang bersuka cita gitu. Tetapi dia lawan ya perasaan hatinya, dia ucapkan selamat kepada orang yang bersuka cita. Itulah kebenaran firman Tuhan. Kita harus bisa menguasai diri kita sedemikian sehingga kita bisa tetap bersuka cita. Selain tadi yang pertama, Allah mau kita tetap bersuka cita. Jadi kalaupun misalnya nih, ya panen saya nggak baik, saya nggak lulus gitu ya, ya saya harus taruh harapan saya kepada Tuhan, ya percaya saya kepada Tuhan. Tidak ada sesuatu pun yang gagal.
di dalam Tuhan. Ya, setiap kita yang percaya kepada Tuhan, jalan-jalannya memang beda-beda. Ya, mungkin ada yang menang di SNPTN kalau kita nih anak-anak kita ya. Ada yang menang di SBMPTN, tapi ada juga yang masuk melalui UM. Tetapi juga jangan berkecil hati kalau tidak harus masuk PTN. Jalan setiap orang beda-beda. Ya, Allah yang benar adalah Allah sangat mengasihi kita. Dia merencanakan selalu yang terbaik bagi kita. Memang tidak selalu apa yang kita inginkan itu terjadi. Tetapi janganlah bersusah hati. Percayalah tetap kepada Tuhan. Jangan dimaknai ucapan selamat kepada orang yang bersuka cita, yang lulus tadi. Jadi kalau kita misalnya tidak lulus, langsung mendukakan kita, bukan. Jangan seperti sikap anak sulung ini. Ya, anak sulung tidak terima sukacita bapaknya kepada adiknya. Kenapa dia tidak seperti ya menganggap dirinya tidak berharga? Tidak demikian. Kalau kita bersukacita kepada orang yang bersukacita, ya itu kebenaran firman Tuhan. Mari kita tetap bersukacita, saudaraku ya, meskipun engkau dalam keadaan yang seperti Habakuk tadi. Bersukacitalah, ya bersukacitalah di dalam Tuhan. Karena memang sukacita kita bukan didasarkan pada hal-hal yang demikian. Tetapi hargai orang lain juga, orang yang kalau misalnya dia tidak panen, ya hargai dia, jangan sampai kita sampaikan kepada dia ya. Nah begitu kira-kira bagaimana kita bersukacita. Doa saya setiap kita ada di dalam sukacita, ya bagi anaknya yang lulus selamat, bagi anaknya yang belum lulus, ya saya percaya jalan-jalan Tuhan berbeda-beda, tetapi yang jelas kita ada di dalam Tuhan. Ya, tetaplah bersukacita. Percayalah yang terbaik Tuhan sediakan bagi kita semuanya. Ya, ada yang cepat. Kalau ada pepatah orang Batak bilang begini ya, kalau cepat ada yang dikejar, kalau lambat ada yang ditunggu. Jadi tidak ada masalah. Tetaplah bersukacita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa, saudaraku ya.